Assalamualaikum, halo teman-teman mahasiswa. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Saya Budi Taftazani mengucapkan selamat buat teman-teman semua yang sudah lolos masuk seleksi perguruan tinggi negeri, tepatnya di FISIP Unpad ini. Khusus untuk mahasiswa program sarjana, ini adalah momen pertama Anda akan belajar di perguruan tinggi atau kuliah. Dan untuk mahasiswa pasca sarjana, ini adalah momen pertama Anda akan memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu S2 atau S3. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana memelihara kesehatan mental selama menempuh pembelajaran di lingkungan kampus. Seiring berjalannya waktu, kita sebagai manusia tentu akan melalui fase-fase perkembangan kehidupan yang berbeda. Hari ini teman-teman akan memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan pada setiap momen perubahan itu tentu ada situasi transisi yang harus dilalui, dan kita perlu mengeluarkan sedikit energi untuk bisa melakukan penyesuaian pada perubahan tersebut. Bagi mahasiswa baru S1, belajar di perguruan tinggi tentu sangat berbeda dengan pembelajaran di tingkat sekolah menengah. Begitu pula bagi teman-teman di tingkat prasarjana, tingkatan yang akan ditempuh tentu berbeda dengan tingkatan pembelajaran di jenjang sebelumnya. Dalam setiap perubahan tersebut akan ada titik-titik transisi. Nah, setiap keadaan transisi selalu memiliki dua kemungkinan. Yaitu pertama, bisa muncul masalah. Ini khususnya terkait dengan masalah penyesuaian diri ya. Atau kemungkinan yang lain adalah mampu mencapai keberhasilan atau melewati masa transisi itu dengan tepat dan selamat begitu. Dan respon yang tepat terhadap sebuah perubahan merupakan sumber dari kesuksesan. Masa kuliah di kampus adalah masa yang bukan hanya belajar terkait kemampuan akademik. Dengan rentang waktu yaitu kira-kira antara 3 tahun sampai 4 tahun untuk S1 dan kira-kira 2 tahun untuk pasca sarjana, memungkinkan dialaminya berbagai pengalaman dan tantangan. Maka masa-masa kuliah memiliki ciri khasnya sendiri, memiliki dinamikanya sendiri. Ada hal yang bisa membuat kita senang dan bahagia, tapi mungkin juga ada tantangan yang harus kita selesaikan. Mengerjakan tugas kuliah, membaca literatur, melakukan bimbingan dengan dosen, diskusi kajian, riset, menulis, mempublikasi karya tulis, semua itu adalah perjalanan yang akan dilalui oleh teman-teman. Karena masa kuliah itu banyak melibatkan aktivitas seperti proses berpikir, mengelola waktu, maka itu semua tentu membutuhkan kesiapan mental. Berbicara mengenai bagaimana memelihara kesehatan mental selama menempuh pembelajaran di perguruan tinggi, maka kita bisa mendapatkan gambaran dari aspek-aspek yang terkait dengan kesehatan mental kita. Memelihara kesehatan mental itu perlu upaya, seperti juga memelihara kesehatan fisik. Ada upaya yang kita lakukan seperti berolahraga, nutrisi yang seimbang, istirahat yang cukup. Begitu pula dengan memelihara kesehatan mental. Ya tentu bedanya kalau kesehatan fisik itu pemenuhannya bersifat fisik biologis. Kalau kesehatan mental berarti terkait bagaimana memelihara aspek-aspek mental kita. Aspek-aspek tersebut diantaranya adalah bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita mengendalikan perasaan-perasaan atau emosi kita, dan kemudian bagaimana cara kita bertingkah laku. Aspek lainnya adalah terkait cara kita menghadapi tekanan atau stres, cara kita berinteraksi dengan orang lain, dan kemampuan kita dalam membuat pilihan-pilihan tindakan yang berkualitas. Selain kemampuan individu dalam memelihara aspek mentalnya sendiri,
Faktor lingkungan di luar individu juga mempengaruhi bagaimana kualitas kesehatan mental seseorang. Ada faktor keluarga, faktor lingkungan pekerjaan, keadaan seperti bencana alam, kesulitan ekonomi, pandemi seperti yang saat ini terjadi, pengalaman kekerasan, ketiadaan akses pada berbagai pelayanan kebutuhan dasar, kurangnya dukungan dari orang-orang sekitar, ketidakadilan, hingga mungkin kesemerawutan kota ya, yang membuat lalu lintas sering macet. Macet itu bisa membuat kita stres ya. Ya, itu semua dapat memicu masalah-masalah kesehatan mental kita. Banyak faktor yang berkontribusi pada keadaan kesehatan mental seseorang. Dan kontributor itu berbeda tentu antara satu individu dengan individu lainnya. Apapun penyebab masalah kesehatan mental seseorang, yang dibutuhkan dalam proses penyembuhan sesungguhnya adalah bagaimana seorang mengembangkan respon-respon baru yang lebih baik dan lebih sehat untuk hari ini dan masa depan, ketimbang terjebak di faktor-faktor penyebab yang seringkali itu berada di masa lalu. Karena saat seseorang berada di ruang-ruang konseling atau penyembuhan, seringkali penyebab itu menjadi tidak penting lagi. Nah, kemudian ada pertanyaan, apa yang membuat kita tetap sehat secara mental? Jawabannya tentu karena kita berusaha untuk tetap sehat. Keadaan sehat mental seringkali dianggap sebagai keadaan yang statis. Padahal, keadaan sehat atau normal adalah hasil dari upaya kita. Keadaan sehat secara mental adalah keadaan yang terus-menerus kita jaga dalam periode yang panjang. Jika ada yang pernah memiliki masalah mental, apakah itu masuk kategori ODMK atau orang dengan masalah kejiwaan, atau ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, dan kemudian dia bisa sembuh atau membaik, maka individu tersebut sesungguhnya sudah berupaya mencegah agar dia tidak mengalami kekambuhan, atau dia sudah berjuang untuk tidak kembali bermasalah. Begitu pula dengan seseorang yang normal atau sehat, itu karena diupayakan untuk tetap sehat. Jadi ada upaya kita untuk memelihara kesehatan mental. Kita mesti mengetahui keadaan dimensi-dimensi personal kita. Baik buruknya dimensi personal tersebut mempengaruhi baik buruknya kesehatan mental kita. Dimensi ini terdiri dari ada dimensi tubuh, dimensi pikiran, dimensi perasaan atau emosi, dan dimensi perilaku. Kemudian ada juga dimensi di luar dimensi personal, ya, yaitu situasi kehidupan bersama orang lain yang juga berkontribusi pada baik buruknya kesehatan mental kita. Nah, mari kita akan coba uraikan satu persatu. Dari dimensi fisik atau tubuh, tentu kita perlu memperlakukan tubuh kita ini atau memelihara tubuh kita dengan standar pemenuhan kebutuhan fisik, yaitu nutrisi, gerak tubuh, dan waktu istirahat yang cukup. Artinya, teman-teman selama masa kuliah nanti tentu perlu untuk menerapkan pola hidup yang seimbang. Kemudian faktor dari luar tubuh seperti misalnya substansi yang berbahaya, yang bersifat toksin, seperti zat-zat adiktif, jika itu masuk ke dalam tubuh, tentu akan mempengaruhi kemampuan berpikir, merusak kemampuan kita dalam menimbang untuk mengambil keputusan. Ini karena substansi tersebut telah merusak keadaan biologi kita seperti bagian saraf atau otak. Dan pada akhirnya ini akan mempengaruhi kesehatan mental kita. Penting pula untuk bisa mendengar apa yang dibutuhkan tubuh kita. Bagaimana tubuh kita merespon saat kita memikirkan atau merasakan sesuatu misalnya. Itu dari dimensi tubuh. Kemudian dimensi berikutnya adalah dimensi pikiran. Hal penting yang perlu dijaga adalah kemampuan kita
dalam mengelola mindset. Hal ini berupa upaya untuk bisa memaknai pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan serta berbagai keinginan atau harapan dari sudut pandang yang realistis dan positif, bukan dengan pemaknaan yang distortif. Itu memang perlu upaya. Penyebab masalah mental adalah berulangnya pikiran-pikiran buruk, berlebihan, keyakinan-keyakinan yang tidak nyata, yang memunculkan kegelisahan, kekhawatiran, kecemasan, atau kemurungan. Perasaan atau emosi itu tergantung dari isi pikiran kita. Jadi emosi, perasaan yang buruk dihasilkan dari mindset yang buruk. Sebaliknya, perasaan yang baik dihasilkan dari mindset yang baik. Pikiran juga mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Seseorang bisa sakit secara fisik karena penyebabnya ada di pikiran. Stres itu dapat menghasilkan kimia tubuh atau hormon-hormon yang merusak sistem imun dan sel tubuh yang sehat. Nah, selanjutnya adalah dimensi perilaku. Kita bisa menjaga dengan cara melatih, membiasakan, atau membelajarkan perilaku kita untuk tetap pada perilaku yang normal dan konstruktif. Misalnya, berpikir sebelum bertindak. Itu adalah penting. Membuat berbagai opsi tindakan untuk memecahkan masalah. Bercerita kepada orang lain yang dipercaya. Meminta bantuan profesional kesehatan mental jika itu diperlukan. Mengubah lingkungan dengan bertindak konstruktif, bukan destruktif. Kemudian mengembangkan dan melatih respon-respon baru yang lebih sehat saat mengetahui ada yang salah dengan cara kita bertingkah laku. Itu dari sisi perilaku. Selanjutnya, kegelisahan, kecemasan, stres, merusak relasi sosial adalah gambaran dari keadaan mental yang bermasalah yang bisa diakibatkan dari situasi kehidupan bersama orang lain. Beberapa di antaranya terkait dengan situasi kehidupan bersama orang lain tersebut adalah misalnya karena adanya kompetisi yang hebat dan kasar, kecanduan akan pujian atau penghormatan, ketamakan, haus akan kekuasaan, menolak realita perbedaan dan keberagaman manusia. Itu semua sesungguhnya tidak membahagiakan dan merusak kualitas hidup kita. Memupuk dimensi spiritual adalah upaya untuk menghindari tindakan dan harapan yang berlebihan pada makhluk yang lain, termasuk kepada sesama manusia. Spiritualitas dapat membantu seseorang menemukan makna hidup, mendorong untuk senantiasa berpikir dan berbuat baik, mendorong untuk menjalin keterhubungan dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan dengan alam. Termasuk menemukan kedamaian pikiran di dalam hati kita. Spiritualitas dapat membangun semangat hidup, optimisme, kemampuan menakar keseimbangan hidup, serta mampu mengalami dan merasakan adanya kekuatan yang jauh lebih besar dari luar individu kita. Lebih besar dari seluruh eksistensi material maupun non-material. Maka merasakan adanya Tuhan, itu membantu menguatkan kesehatan mental kita. Dengan menjaga dan memelihara aspek fisik atau tubuh, aspek pikiran, perilaku, dan relasi sosial kita, maka diharapkan kesehatan mental kita juga terjaga. Dan sekali lagi, menjaga kesehatan mental itu perlu upaya. Dan besar kecilnya upaya itu akan sesuai dengan hasil yang kita dapatkan. Itulah uraian bagaimana cara kita berupaya untuk memelihara kesehatan mental. Ide ini bersifat generik atau umum, sehingga bisa diterapkan pada upaya memelihara kesehatan mental selama menempuh pembelajaran di perguruan tinggi. Dan jika teman-teman berminat pada kajian kesehatan mental,
dan kualitas hidup, teman-teman bisa buka channel Budi Taftazani. Sekian ulasan saya tentang bagaimana memelihara kesehatan mental selama masa pembelajaran di perguruan tinggi. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, selamat buat teman-teman semua. Sukses belajarnya, maksimal prestasinya, dan sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.